Coba dibayangin sebuah simulasi, sebuah metaverse, di mana para pemikir paling hebat sepanjang sejarah tuh dikumpulin buat ngedebat pertanyaan-pertanyaan terbesar umat manusia. Selamat datang di pertarungan ide paling pamungkas. Oke, jadi gini, pertanyaan intinya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Gimana jadinya kalau para pemikir terhebat dalam sejarah ketemu buat berdebat tentang segalanya? Mulai dari apa itu realitas, sampai sifat dasar kita sebagai manusia. Inilah panggung buat pertaruhan intelektual yang super epic. Pertama, kita sambut dulu Stephen Hawking yang mewakili suara sains modern. Bagi dia, simple aja. Realitas itu adalah apapun yang bisa kita ukur dan kita prediksi pakai model-model ilmiah. Kalau modelnya bekerja dengan baik, ya itulah realitas kita. Sebuah pandangan yang sangat pragmatis dan kuat banget. Tapi tunggu dulu, Plato langsung nyamber. Bagi dia, apa yang kita lihat dan ukur pakai sains itu cuma kayak bayang-bayang di dinding gua. Realitas yang sejatinya, katanya, itu ada di dunia ide yang abadi dan sempurna. Sesuatu yang nggak bisa disentuh pakai alat-alat sains, tapi cuma bisa dijangkau oleh akal budi. Terus, masuklah Al-Ghazali. Seorang kritikus filsafat yang tajam banget. Dia ngingetin kita kalau sains, sama kayak akal, itu ada batasnya. Sains itu afil, artinya bisa tenggelam, bisa berubah. Penemuan baru hari ini bisa ngapus teori kemarin. Kebenaran yang hakiki, menurut beliau, cuma bisa diraih lewat dauk, pengalaman spiritual yang langsung. Dan dari timur, muncul suara yang beda banget, sangat realistis, bahkan mungkin terdengar pesimis. Namanya Shunzi. Dia percaya kalau manusia itu pada dasarnya egois dan serakah. Tanpa hukum yang super ketat dan hukuman yang berat buat ngendaliin kita, masyarakat bakal hancur, bakal jatuh ke dalam kekacauan. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita bakal mulai dengan mengadili konsep realitas itu sendiri. Terus kita nyelam ke dualitas sifat manusia, kita lihat gimana mesin keadilan bekerja, dan kita akhiri dengan kebijaksanaan di ujung batas nalar kita. Oke, babak pertama, ujian atas realitas. Pertanyaan paling mendasar dari semuanya, apa sih sebenarnya yang nyata itu? Disinilah benturan pertama antara sains modern dan filsafat klasik terjadi, dan ini keras banget. Di sini kita bisa lihat perbedaannya yang tajam banget kan. Di satu sisi ada Hawking dengan realisme bergantung modelnya. Pokoknya realitas itu ya apa yang model ilmiah kita bilang. Di sisi lain ada Plato yang bilang dunia fisik ini cuma fotokopian jelek dari dunia ide yang asli dan abadi. Ini tuh cerminan dunia kita banget sekarang. Pertarungan antara realitas yang ditentukan oleh data dan algoritma melawan pencarian makna yang lebih dalam di luar angka-angka. Tapi, hebatnya, sainsnya Hawking pun ngaku punya batas. Konsep singularitas ini contohnya. Itu titik di awal Big Bang, di mana semua hukum fisika yang kita kenal, ya udah, ambiar. Nggak berlaku lagi. Ini adalah titik di mana bahkan sains sendiri angkat tangan dan bilang, oke, nalar kita sampai sini aja. Dan disinilah kata-kata Al-Ghazali jadi kena banget. Dia seolah bilang, ketika para ilmuwan susah payah mendaki gunung pengetahuan dan akhirnya sampai di puncak, mereka nemuin para teolog udah dari dulu duduk santai di sana. Intinya, sains pada akhirnya cuma nganterin kita ke pertanyaan-pertanyaan yang udah direnungin sama keyakinan selama ribuan tahun. Oke, dari soal realitas kita pindah ke tema besar kedua, dualitas sifat manusia. Kita ini sebenarnya terlahir baik atau jahat? Pertanyaan ini udah ngebentuk peradaban, hukum, dan cara kita bernegara selama berabad-abad loh. Nah, di sini kita lihat dua kutub yang berlawanan dari tradisi Konfusianisme. Mencius percaya manusia itu dasarnya baik, jadi tugas pemerintah itu yang merawat kebaikan itu. Sebaliknya, Zhu, si realis, bilang manusia itu dasarnya buruk, tugas pemerintah yang ngontrol pakai aturan dan hukum yang ketat dari luar. Debat ini masih relevan banget sampai sekarang. Apakah kita mau bangun masyarakat atas dasar kepercayaan atau atas dasar kontrol yang ketat? Konfusius sendiri nyoba nyari jalan tengahnya. Buat dia, pemerintahan yang ideal itu nggak cuma ngandelin hukum yang keras, tapi juga harus dipandu sama kebajikan dan kesusilaan. Tujuannya apa? Biar rakyat itu punya rasa malu dan harga diri, bukan cuma sekedar takut sama hukuman. Lanjut, kita lihat gimana ide-ide tadi diterapin. Kita masuk ke mesin keadilan. Pertarungan antara hukum yang kaku kayak besi melawan akal cerdik yang bisa meliuk-liuk. Mana yang benar-benar bisa ngasih keadilan? Tantangannya, tentu aja, datang dari Zunzi lagi. Karena dia yakin manusia itu jahat, dia nuntut harus ada hukum yang kaku, tegas, dan gak bisa ditawar-tawar buat jaga ketertiban.
Menurut dia, cuma ini satu-satunya cara buat ngendaliin kekacauan yang pasti muncul dari sifat dasar manusia. Tapi logika yang kaku itu bisa jadi senjata makan tuan. Kisah Abu Nawas ini contoh paling keren. Waktu disuruh ngelakuin hal yang mustahil, jahit lumpang batu yang pecah, dia nggak nolak. Malah, dia ngejebak balik logika itu dengan minta benang yang terbuat dari batu juga. Dia ngebuktiin kalau aturan yang nggak masuk akal bisa dikalahin pakai kecerdasan. Jadi, poin krusialnya dirangkum di sini. Lewat kecerdikannya, Abu Nawas seolah-olah bilang hukum yang terlalu kaku dan nggak fleksibel itu justru seringkali malah lebih jahat daripada kejahatan yang mau diberantas. Ini kritik abadi buat birokrasi yang kaku, di mana aturan bisa dengan gampang ngalahin akal sehat. Dan semua ini ngebawa kita ke bagian puncak, bagian terakhir, kebijaksanaan di batas nalar. Setelah kita debat soal realitas, sifat manusia, dan hukum, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Apa sih peran akal dan iman dalam pencarian kebenaran tertinggi? Di sini kita punya duel klasik dalam filsafat Islam. Al-Ghazali bilang, akal itu terbatas dan bisa bikin kita tersesat. Kebenaran sejati itu datangnya dari pengalaman spiritual. Di sisi lain, Ibnu Rushd ngebela akal sebagai karunia Tuhan yang, kalau dipakai dengan benar, justru jadi jalan kita menuju kebenaran ilahi. Ini kan inti dari banyak perdebatan kita zaman sekarang, antara apa yang bisa dibuktikan dan apa yang bisa dirasakan. Jadi, dari semua benturan ide yang seru ini, ada beberapa hikmah atau kebijaksanaan yang bisa kita petik. Akal manusia itu ada batasnya, pencarian kebenaran itu proses yang nggak ada habisnya, kebijaksanaan sejati itu butuh kerendahan hati, sains itu alat buat merenung, bukan buat disembah, dan keadilan itu butuh kearifan, bukan sekedar aturan. Sokrates mungkin ngerangkum semangat dari seluruh perdebatan ini dengan paling pas. Tujuan dari semua ini tuh bukan buat nemuin satu jawaban final yang bikin semua orang puas. Tujuannya adalah buat terus bertanya, terus nantang asumsi, dan terus ngelahirin ide-ide baru. Pencariannya itu sendiri adalah tujuannya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup, buat Anda renungin. Di dunia kita sekarang, yang penuh sama algoritma dan echo chambers di mana kita cuma dengerin suara yang kita suka, kira-kira filsafat siapa yang paling kita butuhin? Apakah kita butuh skeptisisme Sokrates, realismenya Shunzi, atau mungkin kecerdikan Abu Nawas? Jawabannya ada di tangan kita semua.